Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap baik-baik aja nih, tapi aku mau tanya satu-satu, gimana kabarnya untuk Mila? Alhamdulillah baik, Sel. Boleh dong perkenalan? Ya, baik. Perkenalkan, saya Nurmila Sairusman dari Universitas Hasanuddin, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Angkatan 2021. Salam kenal semua. Wow, Salam kenal. selanjutnya mungkin Fania, silahkan. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Fania Federika. Aku dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, jurusan Sains dan angkatan 2019. Salam kenal teman-teman semua. Halo Fania. Selanjutnya Akmal. Oke, halo guys. Perkenalkan aku Akmal Hiban Habibi. Biasanya boleh panggil Akmal, Hiban atau Habibi boleh, terserah kalian ya. Aku dari Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Salam kenal semuanya. Oh ya, angkatan Salam 2000. kenal Akmal. Kenal. Wih, jurusan matematika nih. Kalau misalnya kesusahan matematika boleh nih tanya Akmal aja. Ya, Kalau ijazah Raka gimana nih? matematika ya guys. Raka, si alis tebel. Ya, halo, perkenalkan nama saya Raka Meswara, saya dari Universitas Internasional Semen Indonesia, angkatan tahun 2020, Prodi Sistem Informasi. Salam kenal. Salam kenal. Nah, semua kan udah perkenalan, sekarang gantian aku ya. Perkenalkan, aku Salsiana Fitara Ramadhani dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Kita dari kelompok 13 dari program Pokok Indonesia. Selamat datang, kita dari Lusberg Talk. Nah, kita akan membahas tentang berbagai topik menarik nih. Nah, sebelum kita ke pembahasan tersebut, aku mau tanya nih untuk di Zoom. Pernah nggak sih kalian itu kayak gugup atau merasa ngeblank saat bicara di presentasi kelas? Aku mau jawaban dari Akmal. Oh, kalau dari aku sendiri pernah dong dari mungkin dulu pas SMA atau awal-awal kuliah gitu pernah gugup pas presentasi gitu. Apalagi diperhatiin orang rame gitu ya. Iya nih pasti. Nah, kalau dari Fania gimana? Kalau dari aku juga sih Kak, pasti ada momen-momen tertentu ya, yang bikin bener-bener deg-degan sampai pernah ngeblank juga di depan semua orang pas lagi presentasi mata kuliah gitu. Nah, emang sih dari riset juga mengatakan kalau hampir semua orang itu juga pernah ngerasain kayak gitu. Jadi itu kayak termasuk wajar gitu. Nah, dari masalah tersebut kita bisa ambil solusinya nih. Nah, solusi tersebut bisa aku mau tanyain ke kalian yaitu gimana sih cara menjaga nada bicara yang baik dan memakainya dengan tepat. Aku mau jawaban dari Mila. Coba deh, yuk. Nah, kalau dari saya kan pernah juga menjadi seorang public speaking dan berbicara depan umum pas Mas SMA nih. Jadi memang itu hal yang sangat wajar. Nah, sebelum berbicara memang harus menggunakan nada yang tepat dan tipsnya dari aku nih, yaitu memang harus melakukan sebuah pemanasan, yang dimana bukan pemanasan hanya olahraga ya guys. Pemanasan maksudnya di sini intonasinya harus disesuaikan. Jadi kita harus kayak menarik nafas terlebih dahulu sebelum mempresentasi, menghitung menghitung pemanasan kita menyesuaikan artikulasi yang ingin disampaikan. Dan yang kedua itu kita harus percaya diri dan jelas apa yang mau disampaikan. Sebelumnya itu hilangkan dulu rasa malu kita sebelum presentasi. Jadi memang rasa malu ini memang susah sekali untuk dihilangkan guys. Dan memang tidak luput dari kesalahan dari rasa malu ini. Dan yang ketiga menurut saya itu kecepatan bicara dan argumen yang ingin disampaikan. Jadi gunakan nada yang stop kayak jadi teman-teman hari ini jadi kayak gunakan nada bicara yang harus dihentikan sejenak supaya bisa mengambil apa yang ingin disampaikan. Itu menurut saya dari pribadi ya. Keren, jawabannya bagus banget. Nah, ini relate banget sama aku. Aku tuh masih belajar juga ya guys kayak kalian. Nah,
sampai sekarang aku juga belibet. Jadi kalau misalnya aku tanya ke kalian gini, kayak gimana gitu rasanya. Berarti intinya itu jawabannya adalah mengurangi rasa malu itu sendiri, terus menjaga nada bicara, lalu mungkin bisa ditingkatkan kepercayaan dirinya juga ya guys. Nah itu bagus banget. Kalau misalnya pertanyaannya adalah gimana cara menjaga eye contact dengan orang lain? Aku mau jawaban dari, aku acak deh, Raka. Oke, aku akan menjawab. Jadi untuk eye contact itu buat aku berbicara di depan publik itu eye contact itu sangat diperlukan gitu ya. Berbicara melihat mata lawan bicara kita adalah bentuk kita menghargai orang yang kita ajak bicara gitu. Nah, kalau misalnya yang kita ajak bicara nih banyak, dalam artian kita berbicara di depan umum. Nah, itu masa kita mau lihat matanya satu-satu kan enggak gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak lihat mata dari orang-orang yang kita ajak bicara ini, kita lihat yang lain kayak lihat ke atas, ke bawah atau kayak pandangan kosong. Tapi justru kita harus bisa kayak kita ini ke arah orang-orang yang kita ajak bicara, yaitu ke audiens kita gitu. Nah, jadi untuk menyiasatinya supaya kita bisa tetap pede gitu ya berbicara di depan umum dengan tatapan yang jelas gitu adalah dengan kita memberi mindset bahwa apa yang kita katakan itu udah maksimal gitu. Urusan untuk malu dan lain sebagainya itu di belakang lah. Yang penting kita sudah berbicara dengan maksimal. Gitu sih kalau dari aku. Mantap. Aku mau nambahin sedikit nih. Aku jadi teringat sama kata-kata dosenku kalau misalnya gugup nih di depan orang presentasi. Terus lihat tengah-tengah itu loh, tengah-tengah alis. Nah, itu biar nggak gugup. Terus aku praktekin sama kalau misalnya bicara sama ayahku yang super galak, aku praktekin, oh bener, aku nggak gugup, aku jadi berani. Berani bukan ngelawan ya guys, maksudnya berani buat ngomong, kan aku bener gitu. Terus dari si Raka, yaitu hargai lawan bicara, bener. Hargai lawan bicara. Kalau misalnya mau dihargai, berarti harus hargai orang lain dulu, termasuk audiens yang mau diajak bicara itu. Lalu ubah mindset ke positif. Itu juga sangat penting sih guys. Dari pembahasan public speaking tadi, tidak lepas dari cara berinteraksi itu kayak gimana sih? Sendiri juga memahami kalau di kondisi pandemi saat ini mengharuskan kita untuk berdiam diri di rumah, serba online, kelas online, kadang meeting juga online, kerja online, hampir semua online gitu loh guys. Nah itu juga mempengaruhi mental juga ya, kadang yang introvert semakin introvert, yang extrovert bisa jadi introvert atau hampir-hampir atau setengah-setengah gitu. Nah, dari pernyataan tersebut, aku mau tanya, gimana cara kita agar bisa meningkatkan kepercayaan diri saat berinteraksi dengan orang lain? Coba deh Habibi, gimana jawabannya? Oke, dari aku mau ini ya cerita dulu nih pengalamanku terkait mungkin interaksiku dulu pas mungkin dari SMA dulu ya, dari SMA. Jadi aku tuh cerita dikit ya, aku di boarding school di Jambi, ada Maninset Cendekia Jambi. Nah di boarding schoolku ini ya di asrama gitu kan ya. Jadi pas pertama kali kami baru sampai ke asrama itu ya kumpul orang-orang dari berbagai daerah, dari berbagai tempat gitu ya, dari berbagai kulturnya masing-masing kumpul jadi satu gitu ya. Ya walaupun di boarding schoolku ini emang masih dominannya orang Jambi gitu, tapi ya cara berinteraksi mungkin di beberapa perkumpulan misalkan ada ini nih kebetulan mereka dari daerah yang sama, ada kemarin dari kebetulan sama-sama dari Banten gitu ya. Mereka kan berinteraksi sesama mereka dan aku coba buat gabung berinteraksi ya. Itu memang agak berbeda gitu cara berinteraksinya. Nah itu bahkan juga ada temanku yang mereka berinteraksi pakai bahasa Arab gitu. Jadi aku masih nggak paham gitu kan cara gimana buat nimbrung berinteraksinya gitu. Jadi itu apa namanya? Aku lumayan ini ya, lumayan nggak pede gitu ya untuk gabung ke mereka gitu. Karena mereka udah pandai bahasa Arab sedangkan aku masih belum mengerti gitu bahasa Arab gitu ya. Terus dari situ aku coba ya udah aku coba tahan dulu nggak apa-apa gitu. Nanti juga sering berjalannya waktu aku juga akan biasa buat berinteraksi sama mereka dan juga bakal bisa belajar
bahasa mereka kayak gimana, cara mereka berinteraksi kayak gimana, dan ya alhamdulillah karena emang kami satu angkatan itu kekeluargaannya erat juga, jadi kami lebih cepat untuk beradaptasi untuk berinteraksi satu sama lain gitu. Jadi apa namanya, di angkatan kami juga emang lebih cepat untuk menyesuaikan dirinya. Nah mungkin dari hal tersebut juga beberapa langkah mungkin ya untuk meningkatkan kepercayaan diri kita ya, untuk berinteraksi sama sesama gitu ya. Oh ya, aku dulu pas sebelum masuk ke boarding school-nya, ya aku juga berencana bersiap-siap nih. Nanti aku kalau ketemu teman baru, aku mau ngapain gitu. Nah itu bisa jadi salah satu langkah kita untuk meningkatkan percaya diri ya. Gimana kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan orang lain, apa aja yang perlu kita perhatikan di awal mungkin ya. Kita juga perlu mengetahui diri kita sendiri dulu. Nah, gimana diri kita sendiri ini kita siapin, kita harus tahu dulu positif dan negatifnya kita gitu. Sebisa mungkin hal-hal negatif dari diri kita jangan kita keluarkan atau jangan kita perlihatkan langsung kepada orang gitu. Sebisa mungkin kita tahan, ya kita harus introspeksi diri juga apa yang mungkin hal-hal negatif dan apa yang positifnya. Yang positif coba kita tebarkan kepada lingkungan sekitar kita, baik itu lingkungan baru atau lingkungan yang lama gitu ya. Nah, itu dari persiapan gitu ya, bisa juga dari cara kita berpenampilan gitu dan hal-hal lain yang itu nanti akan berpengaruh pada interaksi kita sama orang lain gitu. Nah, setelah itu juga kita juga pada saat berinteraksi dengan orang lain juga harus bertindak positif tadi ya. Di mana ya misalkan kita bertindak negatif atau apalagi kepada orang baru gitu ya. Mungkin orang baru tersebut juga akan merasa nggak nyaman sama kita gitu. Jadi untuk menjalin interaksi yang baik tadi, kita juga untuk bertindak positif. Bisa kita berbaik hati atau bersikap dengan murah hati gitu ya. Dengan berinteraksi dengan nada yang pelan gitu ya, supaya lawan bicara kita atau teman kita berinteraksi itu nggak takut sama kita gitu. Jadi ya lebih ke banyak kepersiapan diri untuk menghadapi interaksi tersebut dan pada saat kita berinteraksi sama teman-teman baru kita juga kita ya jangan takut atau jangan takut kita salah berbicara atau salah berbuat gitu karena ya seiring berjalannya waktu juga kita itu sesama juga akan saling memahami satu sama lain gitu ya. Kuncinya juga itu kita harus bisa saling memahami satu sama lain. Sama kayak sekarang kan aku di Jogja ya, aslinya aku dari Jambi. Pada saat awal aku datang ke Jogja, orang pada ngomong bahasa Jawa dan aku gak paham gitu orang ngobrolin apa dan aku cuma ngangong-ngangong doang gitu. Mau berusaha nimbrung tapi aku nggak paham gitu. Dan seiring berjalannya waktu juga berapa ya 6 bulan 7 bulan di Jogja ya aku akhirnya karena sering berinteraksi sama mereka aku akhirnya bisa sedikit-sedikit bahasa Jawa gitu bisa memahami mereka ngobrolin apa aku bisa paham dan aku lumayan bisa nimbrung juga untuk berinteraksi bersama mereka gitu. Yang penting kita pede kalau kita bisa untuk bergabung sama mereka gitu. Kalau kita nggak pede atau kita nggak malu untuk berinteraksi nih sama orang lain ya kita dari mindset kita juga membawa diri kita untuk menutup diri dari orang lain gitu. Jadi kalau kita pede, ya insya Allah kita bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain dan bisa membuka diri kepada orang lain dan orang lain juga bakal bisa menerima kita dengan baik. Yang penting tingkatkan percaya diri dengan berbagai persiapan sebelum bertemu dan memberikan hal-hal yang positif gitu. Karena first impression itu penting. Mantap banget. Ya benar-benar. Nah ini nih masalah kadang tantangan buat mahasiswa yang merantau gitu kan guys. Nah makanya apa namanya kita ketahui dulu diri sendiri dulu apa positifnya apa negatifnya apa. Nah yang ditunjukin itu positifnya aja dulu gitu, negatifnya alah nanti aja deh gitu. Terus nada bicara juga dijaga ya guys, masa ketemu orang terus keluar-keluar kan nggak mungkin bisa dipukulin kan. Nah makanya nada bicara juga diperhatikan dan ya udah pede aja dulu ya kan. Terus itu sih penting banget menanamkan mindset tersebut. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, lalu bagaimana agar bisa beradaptasi di lingkungan yang baru yang mungkin kita kurang cocok gitu di tempat tersebut? Aku mau jawaban dari Fania. Oke, terima kasih banyak buat kesempatannya Kak Salsya. Jadi sebenarnya hampir relate ya sama cerita
Soalnya sama Kak Habibie, aku juga berasal dari Batam dan ketika kuliah nih di Surabaya, pasti ketemu sama culture shock atau lingkungan baru yang kadang-kadang kurang cocok, mulai dari makanannya atau cara pergaulan sama orang-orang di sana gitu kan. Dan dari selama berapa bulan gitu sebelum pandemi, aku mungkin bisa ngerangkum jadi 3 poin. Gimana sih sebenarnya cara kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang pertama itu sebenarnya kita harus membuka pikiran kita. Jadi kita mau ramah, kita mudah senyum dan mau mulai percakapan karena hal-hal kayak gitu sebenarnya bantu kita sendiri buat temuin hal-hal yang unexpected gitu, yang nggak kita pikirin hal itu kita temuin gitu. Contohnya aja misalnya kayak kita mau buat kenalin bahasa-bahasa di sana, bahasa Jawa, dan itu bakal bantu kita nemuin teman-teman baru atau ilmu-ilmu baru. Karena kita baru sebenarnya kan di lingkungan itu, jadi mau nggak mau nih kita masih inisiatif gitu buat mulai percakapan banget sama orang-orang di sana. Mungkin bisa sama mereka kayak biasanya atau ngobrolin seputar hal-hal aneh-aneh gitu ya, yang ringan-ringan aja gitu buat mulai percakapan. Karena nanti makin lama kamu juga bakal makin akrab dan pada akhirnya bisa beradaptasi di lingkungan tersebut. Kemudian mungkin poin yang kedua adalah berpikir positif. Sebenarnya ini jadi salah satu kunci juga ya dimanapun. Apalagi kalau misalnya kita mau beradaptasi di lingkungan yang baru, kadang tuh kita tuh suka takut gitu mau berbaur sama orang lain gitu ya, kayak takut sendiri gitu karena pikiran kita sendiri, takutnya kita dianggap apa sih, dijudge gimana, takut salah dalam bersikap, takut nggak diterima dengan baik kayak gitu ya. Padahal hal itu nggak kejadian gitu ya. Jadi sebenarnya ya udah kita hilangin, pokoknya tenang aja, kayak ngelakuin aja hal-hal seperti biasa, kamu tenang dalam bicara kamu, jaga sikap, nah itu nanti bakalan semuanya everything goes well. Kemudian yang ketiga, mungkin lebih ke jadilah dirimu sendiri. Ini sih, jangan sampai ketika kamu beranggapan ya, kamu masuk ke lingkungan yang baru, jadi orang lain gitu, pura-pura jadi orang lain. Padahal itu nggak perlu, cukup ya udah jadi diri kamu sendiri aja, sesuai dengan sifat dan sikap kamu, yang penting tetap jaga sikap dan kesopanan, pasti kok kamu bakal diterima di sana. Gitu sih, mungkin kayak gitu sih Kak, Salsya, tips-tips dari aku. Oke. Nah, aku bisa ambil poin-poin di sini yaitu mungkin bisa aku simpulin yaitu ubah mindset kita ya, guys. Jadi jangan takut buat mulai obrolan dulu, harus bisa mulai obrolan apapun itu, alah basa-basi kayak apa kayak kamu rumahnya di mana? Kamu udah makan belum? Atau mungkin kuliah di mana bla 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 gitu nggak apa-apa, guys. Yang penting buka obrolan dulu. Kadang kadang ada bilang kalau misalnya ini nanti so asik gitu kan, guys. Itu adalah pikiran yang negatif, itu buang-buang aja, guys. Jadi itu sih. Terus yang terakhir yang paling penting yang dari Kak Fania yaitu diri sendiri itu penting banget sumpah. Kalau misalnya kita jadi diri sendiri itu lebih enak, lebih enjoy, lebih kalau ngelakuin sesuatu lebih plong gitu loh, guys. Dan yang penting tuh nggak merugikan orang lain sih. Oke, makasih Kak Vina. Nah, tadi sama Kak Vina disinggung cara disinggung diri sendiri. Nah, dari pernyataan tersebut, aku mau tanya tentang salah satu solusi untuk terhindar dari insecure adalah mulai dari kesadaran diri sendiri, bukan? Nah, bagaimana sih caranya untuk bisa mencintai diri sendiri itu? Mungkin Kak Habibie bisa menjawab. Oke, ini cukup berat ya terkait mencintai gitu. Gimana caranya mencintai diri sendiri gitu. Karena belum tentu banyak orang yang mencintai kita, jadi kita harus bisa memulai untuk mencintai diri kita sendiri dulu gitu. Sebelum mencintai orang lain, alangkah baiknya kita mencintai diri kita sendiri dulu gitu ya. Oke, untuk menghadapi insecure ini bisa dengan kita sadar dulu apa terkait diri kita sendiri dan kita harus mencintai dari diri kita sendiri gitu. Kita sadar nih diri kita punya kelebihan apa, punya kekurangan apa gitu. Nah, dari situ kita kelebihannya ya tentu kita senang ya kita punya suatu kelebihan dan kita juga bersyukur punya kelebihan gitu. Dan terkait kekurangannya juga kita harus mencintai apa yang kekurangan kita gitu. Jangan sampai kita membenci diri kita sendiri gitu karena suatu kekurangan yang kita miliki gitu. Jadi kita coba kenali dulu diri kita sendiri. Aku coba sedikit berbagi cerita lagi ya. Aku sejak saat SMP, aku menyadari bahwa ternyata diriku adalah seorang pengidap buta warna, guys. Nah, jadi
aku adalah seorang buta warna parsial ya, parsial nggak total. Jadi hidupku nggak hitam putih, nggak cuma aku nggak bisa melihat pelangi itu seindah kalian melihat pelangi gitu. Jadi mungkin kalau kalian mendamba-dambakan pelangi itu indah, mungkin aku ya indah tapi ya mungkin nggak seindah itu gitu. Aku nggak bisa melihat seindah apa itu pelangi yang kalian dambakan gitu. Tapi ya itu awalnya aku ini ya kaget, lumayan kaget lah sama ternyata aku ini buta warna setelah aku coba tes gitu ya. Waktu itu tesnya kebetulan ada saudaraku juga yang tes buta warna, jadi aku sekalian gitu ya. Nah ternyata aku buta warna nih. Nah padahal sejak kecil aku sejak SD sejak bahkan mungkin sejak TK atau sebelum TK aku udah bercita-cita ingin menjadi dokter gitu ya. Sedangkan sayangnya di kedokteran ini nggak bisa buta warna gitu. Nah di situ aku mulai mungkin kalau membenci diri sendiri sih enggak ya, cuma kayak aduh kenapa sih aku harus buta warna gitu ya. Nah itu jadi apa namanya, sempat jadi pikiran beratku sendiri untuk memutar haluan, aku nggak bisa jadi dokter dan apa namanya, banyak banyak tujuan yang mungkin orang lain pengen ke sana dan aku juga sebenarnya mungkin pengen ke sana, tapi aku nggak bisa ke sana kayak kedokteran atau teknik dan lain-lain aku nggak bisa gitu ya. Nah dari situ sebenarnya pernah insecure dengan hal itu, ya pernah gitu, pernah apa ya, pernah nggak suka sama diri sendiri karena ada hal itu ya pernah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu nih, sejak SMP itu pula aku coba menyesuaikan diri dengan keadaan yang seperti itu dan aku sejak SMA ya, udah masuk SMA dan aku belajar banyak hal di SMA dan aku pertama titik baliknya aku bangga aku adalah seorang buta warna. Nah, sekarang posisinya aku bangga aku sekarang adalah orang buta warna. Nah, itu sejak saat SMP SMA kelas 11 gitu ya. Nah, di SMA kelas 11 itu aku coba belajar tentang desain grafis. Nah, di situ aku ternyata bisa gitu. Walaupun aku seorang buta warna, ternyata aku tetap bisa untuk mendalami dunia desain grafis, di mana dunia desain grafis ini ya salah satu unsur utamanya ya warna gitu ya. Banyak sekali warna yang harus dipahami di situ gitu. Nah, tapi aku nggak putus asa untuk mempelajari padahal di situ ada kekuranganku sendiri gitu. Nah, di situ ya kita bisa belajar kalau apa yang kita kekurangan dari kita itu coba kita cintai dulu gitu. Selama kita benci sama hal itu, kita akan selalu menghindar apa yang dihalangi oleh hal itu gitu. Sedangkan belum tentu apa yang dihalangi kekurangan kita itu belum bisa kita gapai gitu. Seperti yang aku tadi mungkin buta warna ini menjadi halangan juga untuk aku belajar desain grafis ini. Tapi aku coba hal lain, pasti ada caranya untuk aku bisa mendalami hal ini gitu. Karena aku memang tertarik ke situ gitu. Dan ya aku menemukannya gitu, di mana di color wheel ya mungkin kalau teman-teman tahu di color wheel aku bisa tahu tempat posisi warna ini di mana dan posisi warna ini di mana gitu ya. Sekarang juga di internet juga banyak color palette gitu ya. Ya aku tinggal nyomot-nyomot aja dari situ kan bisa gitu. Ya sebenarnya ada banyak jalan dari apa ya kekurangan yang kita miliki. Ada banyak jalan untuk menutupi ataupun menggapai sesuatu yang mungkin nggak kita bisa gapai karena ada kekurangan ini gitu. Tapi dengan kita menerima dan bersyukur ya, qanaah gitu ya, rela menerima apa yang sudah Tuhan tetapkan kepada kita, kepada diri kita, dengan menerima hal itu kita tetap bisa untuk berjalan maju ke depan gitu, untuk menggapai apa yang kita inginkan gitu. Jadi hal yang penting itu adalah mencintai apa yang kita miliki gitu, entah itu kelebihan ataupun kekurangan gitu. Ya bagaimana cara mencintainya? Yang pertama tadi rela menerima apa yang kita miliki, apa kekurangan kita itu kita rela menerimanya dan bersyukur ya. Yang penting adalah bersyukur. Kalau bersyukur akan kelebihan mudah ya. Kalau kita punya kelebihan kita bisa ini bisa itu ataupun punya kelebihan ini kelebihan itu mudah untuk menerima atau bersyukurnya gitu ya. Kalau kekurangan memang agak sedikit sulit, cuma sangat bagus ketika kita bisa menerima dan bersyukur atas apa kekurangan yang kita miliki gitu. Karena kekurangan kita bisa jadi kekuatan kita gitu. Jadi jangan sampai kekurangan kita menghalangi jalan kita untuk maju ke depan gitu. Jadi tadi ya mencintai diri sendiri tadi melalui menerima dan bersyukur atas apa yang jadi milik kita atau yang ditetapkan oleh Tuhan kepada kita. Itu sih mungkin dari aku untuk mencintai diri sendiri gitu ya. Silakan untuk mencintai diri sendiri dan baru mencintai orang lain gitu.
Dan semoga dengan kita mencintai diri sendiri, orang lain juga ikut mencintai kita juga ya. Gitu sih dari Mantap, mantap. Ada satu kata-kata yang aku suka nih, kelemahan kita bisa jadi kekuatan kita. Nah, itu pas banget sama kaum kaum yang sekarang ini, mungkin yang sekarang ngerasain gitu, mungkin mereka sering patah hati, mungkin tidak jarang mencintai diri sendiri ya, lebih malah mencintai ke orang lain. Jadi intinya harus bersyukur sama kelebihan dan kekurangan kita, harus kenali diri sendiri dulu kan. Lalu yang penting tuh harus bersyukur sama kekurangan kita dulu kan. Itu satu yang penting banget ya teman-teman. Dari jawaban Habibie tadi sempat disinggung juga mengenai rasa ketakutan, rasa nggak percaya diri. Nah itu sangat relevan banget buat kita untuk pertanyaan berikutnya nih, yaitu bagaimana cara mengurangi ketakutan dalam segi apapun. Aku mau jawaban dari Raka. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya menjawab, kalau menurut saya pribadi sih bukan mengurangi ya, tapi kalau bisa justru kita menaklukkan ketakutan itu gitu. Ada ada dua langkah yang saya buat di sini. Yang pertama itu kita harus berdamai dulu dengan keadaan. Kenapa kok harus berdamai dengan keadaan? Kita harus tahu dulu. Jadi orang takut itu macam-macam. Yang pertama ada takut untuk memulai, terus takut untuk berbicara di depan umum, takut untuk gagal. Ada banyak banget ketakutan-ketakutan yang terjadi di sekitar kita. Bahkan ada juga lagu yang mengatakan takut tambah deh. Jadi banyak banget nih jenis-jenis ketakutan sebenarnya. Gitu. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, ketakutan itu muncul ketika kita tuh pernah mengalami sesuatu yang buruk di masa lalu. Orang takut itu sebenarnya orang yang trauma gitu. Kita takut gagal karena kita pernah mengalami yang namanya gagal. Kan nggak mungkin orang yang takut hantu belum pernah lihat hantu gitu kan. Pasti dia pernah dengar atau diceritain atau bahkan udah pernah ketemu hantu. Jadi waktu ketemu hantu dia takut gitu. Itu saya pahami dulu yang pertama. Orang takut itu pasti punya trauma. Nah, yang pertama kita harus bisa berdamai dengan keadaan itu. Kita harus bisa menerima. Kalau misalnya kita pernah gagal, terus kita jadi takut untuk gagal lagi, kita harus menerima dulu bahwa kegagalan yang kita alami sebelumnya itu adalah sebuah pelajaran gitu. Jadi kita akan berani untuk mengambil langkah untuk memulai pelajaran selanjutnya gitu. Kita berani untuk mengambil keputusan selanjutnya gitu. Dan konsekuensi untuk gagal itu. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus bisa memikirkan lebih besar. Kita harus bisa lebih besar memikirkan tujuan kita daripada resikonya gitu. Kadang orang udah mikir duluan nih, aku mau ngambil langkah ini, resikonya nanti gagal. Aku mau ngomong di depan umum, aku takut nanti orang bakal nggak nganggap kita kurang maksimal gitu. Banyak penilaian buruk selainnya gitu. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa oh aku bisa berbicara di depan umum, artinya aku bisa meyakinkan orang-orang yang aku ajak bicara, aku bisa menyampaikan pendapatku di depan umum gitu. Otomatis ketakutan-ketakutan tadi akan hilang gitu. Jadi kurang lebih itu sih dua langkah untuk menghilangkan dan menaklukkan rasa takut itu. Yang pertama tadi kita harus bisa berdamai dengan keadaan. Kedua adalah melihat peluang lebih besar daripada resiko gitu. Melihat peluang daripada resiko. Quotes yang the best banget setelah si Habibie ya. Berdamai dulu sama keadaan. Mungkin orang tuh susah move on juga itu, susah berdamai sama keadaan, terus akhirnya malah jadi trauma. Tapi trauma kalau dari segi mindsetnya bagus, trauma bisa dijadikan pelajaran positif buat kedepannya menjadi lebih baik. Nah, itu sebenarnya tuh lebih ke mengelola mindset sih, lebih ke diri sendiri. Jadi kalau misalnya orang itu mau menjadi lebih baik, mau mengurangi rasa takut, ya harus mengubah mindset. Kalau misalnya orang lain ngomong nyerocos, ikut webinar bla bla bla, tapi orangnya itu nggak mau ada motivasi buat lebih baik, ya percuma gitu kan. Good. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari segi time management. Nah,
ini nih yang dirasakan mahasiswa sekarang. Kadang sibuk, kadang tugas, deadline, ngejar deadline, kadang ada yang nyambi kerja, ada yang bantu orang tua. Nah, aku mau ngasih pertanyaan yaitu apa aja sih manajemen waktu yang baik untuk mahasiswa saat ini? Coba Kak Mila bisa dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Memang sekarang menjadi mahasiswa ini kita dituntut secara tidak langsung untuk menjadi seseorang yang bertanggung jawab, disiplin, dan terutama bagaimana kita memanajemen waktu yang baik sekarang ini. Dan ada juga teman saya yang kuliahnya juga sambil bekerja. Dan saya juga melihat banyak memang mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Dan beberapa tips dari saya nih, menurut saya kita harus membuat prioritas karena prioritas ini sangat penting apalagi memang kita masih muda nih, masih menjadi mahasiswa. Jadi kita pasti dalam arti pikiran kita harus menikmati masa muda kita. Tetapi jangan jangan teledor kepada prioritas kita sebenarnya. Kita harus bertanggung jawab kepada prioritas tersebut. Misalkan kita prioritaskan terus nih 3,5 tahun. Jadi kita harus pegang terus prioritas tersebut. Dan tips yang kedua nih, menurut saya kita harus membuat planning atau semacam menyusun rencana kegiatan kita selanjutnya. Misalkan kemarin memang saya juga nggak ikut webinar dari Poko, dan saya memang sudah membuat planning tersebut sebelumnya, karena ada jadwal kuliah yang bertabrakan. Dan mengkomunikasikan kepada panitia, dan di sini juga masalah komunikasi, dan komunikasi ini harus juga terjalin karena supaya manajemen waktu kita ini juga berjalan dengan baik. Kita juga harus bagaimana kita mengkomunikasikan supaya kegiatan kita itu berlangsung dengan baik. Kalau misalkan ada kuliah yang bertabrakan dengan kegiatan webinar misalkan dari yang kemarin, kita harus mengkomunikasikan kepada panitia kalau kita memang tidak bisa hadir. Dan yang ketiga itu menurut saya jangan menunda pekerjaan. Misalkan pekerjaan sekecil apapun itu kita harus melakukannya karena memang biasa pekerjaan sekecil itu bisa menjadi pekerjaan yang besar nantinya. Jadi jangan menunda pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga itu dan yang keempat nih, kurangi kegiatan yang tidak penting. Karena memang kita memang juga sebuah refreshing atau semacam membuka sosmed kalau tidak ada kegiatan, tetapi jangan terlalu berlebihan dalam memakai sosial media karena banyak kegiatan yang berguna yang bisa kita lakukan, tetapi terkendala dengan kegiatan yang tidak penting tersebut. Menurut saya tips-tips tersebut time management yang harus dilakukan mahasiswa saat ini. Wah, mantap sekali nih tipsnya. Bermanfaat banget buat mahasiswa ataupun yang nggak mahasiswa juga, ini tips juga berguna. Aku rangkum ya teman-teman. Jadi yang pertama, membuat planning ke depan. Ke depan mau melakukan apa, seminggu ke depan mau apa, sebulan mau ngapain, atau 5 bulan mau ngapain, setahun mau ngapain, atau mau bikin bisnis atau apa, terserah. Yang penting bikin planning. Terus yang kedua, membuat prioritas sangat penting. Nah, ini juga penting juga sih, soalnya prioritas, jangan dahulukan prioritas juga kan. Lalu ada jangan menunda pekerjaan. Nah, ini juga penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menunda pekerjaan, nanti takutnya bisa menumpuk dan hasilnya itu nggak maksimal gitu loh guys. Jadi itu sangat bahaya banget sih buat mahasiswa sekarang tuh, kadang entar lah, terus akhirnya malah mepet deadline, terus hasilnya nggak maksimal. Lalu yang terakhir, kurangi kegiatan yang manfaatnya kurang penting atau kurang, entah itu buka TikTok berjam-jam. Kalau misalnya 15 menit atau bermenit-menit mungkin nggak apa-apa ya. Kalau misalnya berjam-jam itu mungkin kurang efisien. Dan yang paling penting itu nongkrong itu boleh-boleh aja biar stres, tapi kadang kalau misalnya setiap hari itu mungkin malah manfaatnya mungkin ada yang kurang efisien dan lain-lain. Nah,
Mungkin itu aja manfaat. Selanjutnya pertanyaan yang sangat relevan yaitu apa sih perbedaan produktif dan sibuk? Kadang kita tuh suka nyamain produktif sama dengan sibuk. Sibuk sama dengan produktif, padahal itu beda, guys. Nah, aku mau jawaban dari yang belum siapa ya? Silakan. Oke, terima kasih buat kesempatannya Kak Sasha. Jadi sebenarnya kira-kira gimana nih teman-teman termasuk orang yang produktif atau sibuk nih? Sebenarnya ada beberapa kata kunci yang tadi udah disebutin sama Kamila. Yang pertama itu perbedaan antara orang produktif sama sibuk itu terletak pada prioritasnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak orang sibuk tuh ya, biasanya dia punya banyak prioritas nih. Kayak memang sih kita kan pasti punya banyak pekerjaan atau aktivitas sampingan gitu ya selain kuliah. Tapi dari segi itu mau nggak mau kita harus bisa pilih dan mana yang jadi prioritas yang mesti kita kerjain waktu itu. Nah itu yang bedain kita antara orang sibuk sama orang produktif. Kalau misalnya orang produktif itu dia udah paham uh, batasan dia apa dan dia kira tahu mana aja task yang harus diprioritasin dan dikerjain saat itu juga. Akibatnya orang produktif itu bakalan lebih fokus gitu. Kemudian yang kedua perbedaannya itu kalau misalnya orang sibuk selalu mengatakan ya pada setiap tugas. Jadi saya kayak people pleaser gitu. Jadi ketika ada pernyataan atau permintaan yang masuk ke dia bakalan selalu iya dan bersedia untuk apapun. Padahal nih sebenarnya kita bebas kok. Kita boleh aja bilang enggak gitu pada saat yang tepat, pada alasan yang tepat itu nggak apa-apa. Kita pasti bisa menimbangi nih batasan kita sampai mana dan nggak apa-apa kalau misalnya kita bilang enggak gitu. Kemudian juga perbedaan sama antara orang sibuk sama orang produktif itu ya. Kalau misalnya orang sibuk itu kebanyakan mengajarkan satu waktu gitu. Jadi sebenarnya kayak multitasking gitu. Padahal kalau misalnya hal-hal kayak gitu, itu malah bikin kita pecah fokus terus jadinya nggak maksimal di semuanya. Akan lebih baik nih teman-teman ikutin cara yang orang produktif ini, yaitu fokus untuk kerja satu hal, set time limit di situ, dan akhirnya kamu bisa mencapai tujuan dari task itu. Dan itu bakalan dapat hasil yang lebih baik. Dan mungkin yang terakhir ya, yang perbedaan antara orang sibuk sama orang produktif itu, kalau misalnya orang sibuk itu, dia sering kayak ngeluh gitu, tugas nih, aduh ini waktunya dikit banget gitu buat kerjain tugas, padahal nggak kayak gitu kok. Sebenarnya orang sibuk itu lebih ke dia kesusahan sendiri menghandle semua tanggung jawab dia dan ngerjainnya sendirian. Padahal orang yang produktif itu bisa atau tahu caranya delegasiin tugas-tugas dia kepada orang lain. Apalagi kalau misalnya tugasnya proyekan atau kelompokan ya. Nah jadi gitu, jadi dia orang sibuk tuh bakalan pusing sendiri, tapi orang produktif tahu gimana cara delegasiin tugas dan dia tahu kapan untuk berhenti dan istirahat gitu. Jadi pasti teman-teman juga termasuk orang yang produktif. Pada akhirnya orang produktif ini bakalan punya sistem yang lebih stabil dan dia juga goal oriented, jadi berkelanjutan sampai dapetin tujuan yang dia mau gitu. Mungkin gitu Kak Salsya. Oke, jadi mungkin poinnya adalah kalau orang sibuk itu sibuk atau apa namanya? Bentar. Produktif. Sibuk atau produktif itu bedanya yaitu terletak pada prioritas ya. Nah, kalau misalnya orang sibuk tadi suka menerima pekerjaan kan. Jadi semua yang ditawarin diambil semua. Terus fokus sama semua hal. Kadang itu juga bisa memecahkan itu sih fokus juga kan. Terus suka mengeluh. Nah, kalau misalnya orang produktif, nah itu beda kebalikannya sama orang sibuk. Udah bisa paham sama plannya apa, fokus sama satu hal, dan kegiatannya terorganisir juga. Teman-teman yang di Zoom maupun yang penonton, dari jawaban dari kelompok 13 ini, harapannya untuk kita semua agar bisa penonton itu paham apa yang disampaikan dan lain-lain dari cara berinteraksi, public speaking, menghandle insecure, dan teman yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih sudah mendengar teman-teman semua. Terima kasih teman-teman.